setelah kita ngobrol nggak terlalu lama ya. Dan ini yang pertama, Mas. Ini yang pertama ya. Cerita yang pertama. Mobil satu rombongan saya itu mogok, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama kita di channel RNF Universe. Oke. Kali ini kita masih di sesi podcast mistis ya teman-teman. Saya Farid, masih dengan saya Istan. Ya, dan siapa ya? Saya Andika. Oke. Sebentar. Kita kan Iya, sebelumnya teman-teman podcast berdua. Iya, sekarang siapa? Andika. Waktu itu saya absen, Mas. Oh, sekolah Anda. Iya, Mas. Mas Andika yang waktu itu misalnya cerita tentang apa tadi di YouTube? Yang pertama tentang waktu tur kita ya. Iya. Oh, di Bali. iya. Yang kedua tentang cerita kisah saya maksudnya Yang di Gunung Penanggungan. Penanggungan. Pas waktu Mas Andika pendakian. Masih sama dalam konten misteri ya. Kemarin kita hanya berdua ya, saya sama Mas Istan. Dan kali ini kita ditemani lagi dengan Mas Andika. Tentunya kan Bertiga. Mas Andika ini kaya dengan kisah. Kisah. Oh, iya. Kita akan simak ceritanya habis ini. Oke. Sebelum lanjut, Mas itu Farid. kalian jangan lupa tekan tombol subscribe di Subscribe. bawah ini dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian akan tidak ketinggalan dari video kami yang terbaru. Oke? Good. Oke, Mas Andika mungkin bisa memulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin cerita tentang cerita pengalaman saya, Mas ya. Iya. Tentunya pengalaman mistis saat saya tur ke Bali, masih dalam ranah Bali. Masih ke Bali. Masih dalam ranah Bali. Masih di ranah Bali. Masih ranah Bali. Kalau saya sendiri kan kalau wisata ke Bali itu udah 5 kali ya, Mas ya. Oke. Jadi 5 kali, Bro. Oh iya. biasanya itu saya setiap tahun sekali tuh pasti ke Bali situ. Oh, setahun sekali ya. Setahun Rutin, sekali. Mas ya. Cuma tahun ini yang libur ya karena ada pandemi ya, teman-teman. Ini menarik. Mungkin kan dulu kita waktu SMK kan, Iya. first kan-nya kan Bali kan. Iya, Waktu iya. kita tour, ya kan. Ya itu mungkin menurut saya itu, I think Bali itu memang pulau yang unik, Ya. unik sekali. Itu Dan poinnya. karena di sana itu culture-nya juga berbeda Sangat berbeda tentunya. mungkin itu menjadi kecanduan tersendiri Dari bagi Mas Mas Andika. Andika, sehingga setiap tahun ke sana. Nah, itu ya mungkin teman-teman juga banyak sih yang Oke. setiap tahun mungkin ke Bali kan emang Bali tuh ngangenin, Bro. Iya, Bali tuh karena ngangenin. nyaman banget, tenang. tenang dengan segala kekayaan budayanya Culture. yang selalu memanjakan kita, benar. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut dari Mas Andika. Lanjut. Jadi gini, Mas ya, langsung saja saya cerita dari awal. Ya. Oh iya, cerita saya ini kan dalam apa ya? 2 kali saya ke Bali. Perjalanan ke Bali. Perjalanan ke Bali. Maksudnya 2 kali itu dalam 2 tahun, Mas. Iya. Jadi yang akan dibahas ini dalam Ya. liburan yang 2 tahun itu. Yang 2 Iya. tahun. Awal. Itu dengan satu rombongan yang sama ya. Dan dengan kejadian misteri yang sama, Mas. Oh. Maksudnya sama Ya kejadian itu sama persis Peristiwanya itu peristiwanya itu persis. dalam Dalam- dua proses liburan itu. Iya. Mungkin Oke. dalam 2 tahun dia, mungkin tahun pertama dia ngalamin itu dan tahun berikutnya juga dia ngalamin juga itu. ngalamin itu. Iya. Oh. Ini unik sekali. Oke. Ya, Bisa lanjut. ini kan cerita saya sama waktu ke Bali sama teman kerjaannya. Ya. Oke. Waktu itu saya pergi ke Bali tuh mesti waktu Lebaran, Mas, libur Oh, Lebaran. libur lebaran. Libur Lebaran. iya. Jadi, Ya, mungkin. Liburan, ya. jadi kan tahu sendiri kalau kita liburan ke Bali waktu Lebaran itu 80% itu perjalanan itu sepi, Mas. Oh iya. Oh Sepi. iya. Oh emang kalau misalkan liburannya ke Bali, kalau misalkan hari raya sepi ya? Sepi, Mas, sepi. Hari raya apa? Hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Oh iya. Ya, Ya mungkin kebanyakan mudik lah ya. Mudik. Nggak ada yang terpikirkan buat liburan ya, benar-benar. Kalau Tapi- saya kan liburan. Iya. Ya, tapi ini kalau menurut saya sendiri perjalanan mudik itu perjalanan mudik itu menurut saya itu kayak macet apa Iya. atau apa ya mungkin ini mungkin ada filter sendiri atau mungkin ngerasain situasi itu sendiri. Jadi gini, Mas, saya kan ke Bali tuh bukan
pas hari rayanya ya. Jadi Oh, hari raya iya. saya berangkat itu selalu hari raya ketiga, Mas. Oh, hari ketiganya. Bisa jadi. Jadi trafficnya itu lebih rendah lah ya. Oh iya, bisa. Oke. Boleh, oke. Jadi ini yang pertama, Mas ya. Yang pertama ya masih dengan rombongan saya yang sama teman kerjaan. Waktu itu kan ada rencana niatan pergi ke Bali, Mas. Wisata Ya. ke Bali. Saya sama rombongan kan berangkat malam ya. Karena kan ini dalam satu kerjaan, Mas, yang wisata itu. Jadi kita bisa berangkat ke Bali itu waktu malam hari itu, maksudnya selesai kerja itu tadi. Oh, setelah selesai kerja langsung berangkat. Jadi Makanya gak macet, Bro. jadi gak pakai rehat, Mas. Berangkatnya malam, Bro. Iya, kalau memang berangkatnya malam saya sangat minim banget. Iya, buat iya. macet. Cuma kan kebanyakan macetnya siang, sore. Paginya atau Pagi itu siangnya. juga. Jadi Masuk akal juga. saya sama rombongan kan berangkatnya itu jam 10 ya. Kalau nggak jam 10 saya ingat itu jam setengah 10, Mas. Itu dari Itu Surabaya. dari Surabaya, Iya. dari Surabaya. Ini cerita yang pertama. Kan langsung saja, Mas ya. Ya. Saya perjalanan waktu itu kan lewat tol ya. Jadi langsung turun ke Probolinggo itu tadi. Iya. Kalau nggak salah masuk Probolinggo itu jam 2, Mas. Kalau Itu nggak naik jam 2 apa? jam Naik apa, Mas? mobil. Oh, mobil ya. Oke. Kalau nggak jam 2 jam setengah 2. Mm-mm. Itu sebelum saya masuk ke alas baluran itu Alas tadi ya. baluran ya, ya. Alas Satu baluran. rombongan saya itu kan Hmm. ngopi-ngopi dulu, Mas. Oh, ya. Ngopi-ngopi di Isinya istirahat di rest. Ya, res lah ya. sebelum masuk alas itu tadi kan ngeres dulu, ngopi-ngopi santai lah. Intinya merefresh lah, merefresh kondisi kan. Kalau di perjalanan kalau nggak nge-refresh kayak gitu capek, Bro. Capek, apalagi pulang kerja. Terus juga. jaraknya juga nggak dekat. Iya, kalau cuman di Malang dekat, Bro. Jadi Mas kan ngopi-ngopi Ya. di PLTU ya. PLTU Iya. Paiton, situ. Paiton, Distrik ya. Tenaga Uap. Ya, di situ memang perjalanan di situ Banyak saya tahu. warkop di sana. Di banyak warkop setelah kita melewati di Emang PLTU rest itu area. banyak. Emang di situ kan rest area. Kita ngopi-ngopi mungkin 20 menitan lah kalau nggak 15 menit. Oke. Heeh. Terus itu saya kan melanjutkan perjalanan. Iya. Lah ini ada cerita yang aneh. Oh. Saat Kita mulai di sini. Oke. jadi gini. Entah ya di pemikiran saya sama satu rombongan saya itu sampai sekarang itu jadi pertanyaan, Mas. Jadi gini. Ini yang pertama dulu. Yang pertama saya melanjutkan perjalanan di alas baluran tadi. Iya. Itu setelah rest dari PLTU ya? Iya, setelah rest dari PLTU tadi. Rombongan masuk alas baluran itu tadi. Setengah perjalanan kita, Mas, Hah? sempat satu rombongan itu seperti ya kalau di alas baluran waktu saya ke sana itu kondisi tuh gelap, Mas. Iya. Kondisi gelap Iya. Kan dan jalanan itu sepi. kan gitu kan di alas nggak ada lampu, Bro. Nggak ada Ya kan lampu. waktu itu kan juga banyak cerita-cerita ya kalau Iya. ya intinya misteri di alas baluran Iya, iya, tadi. iya. Dan itu kejadian di rombongan saya, Mas. Jadi gini, Masnya juga dapat. itu satu Dapat Iyalah, sebuah Pak. pertemuan. Ya mungkin salam gitu atau apa. Salam, Iya, iya, mungkin salam. salam. Jadi gini, yang pertama ya. Yang pertama itu saya satu rombongan, Mas. Ini anehnya ya. Entah itu apa ya. Saya melakukan perjalanan satu rombongan, separuh perjalanan di alas baluran itu tadi melihat seperti ada bayangan putih, Mas. Intinya ada kayak orang nyebrang. Ya. Wow. Ini kayaknya sih kejadiannya sama kayak apa? Kayak temen gua. Temenku itu juga gitu. Jadi tapi bedanya dia itu boncengan, Mas. Maksudnya itu cuman motor, kalau mereka naik motor, pakai mobil. Maksudnya istilahnya lebih nggak seberapa itulah. Lah itu pakai motor berboncengan. Jadi dia tuh bareng sama temannya, dia dibonceng. Lah itu sama kayak apa? Ada kayak kuntilanak ya, kuntilanak. Baju putih, rambut panjang, lewat. Sri. Kayak gitu. Wow. Ya benar, seperti orang nyebrang ya intinya. Seperti orang nyebrang. Lah itu katanya temenku itu karena memang temannya yang di depan ini emang dia suka kelihatan kayak gitu-gitu. Oh, memang dia apa?
lebih nampak Iya. daripada orang yang di Ya mungkin emang dia tuh suka apa ya? Kayak apa? Istilahnya berimajinasi lah. Jadi lebih sering kelihatan ya, halusinasinya itu lebih. Jadi dia tuh sering kelihatan kayak gitu-gitu kan. Kebanyakan kalau misalkan kelihatan malu-malu gitu kan karena imajinasi, dan ada emang karena pure juga kan, emang ada yang emang pure dia nampakkan diri itu kan ada. Iya, tapi gini Mas Farid. Mas Farid sama Mas Andi, tapi kurang tahu kalau Mas Farid. Saya itu pernah juga di Alas Baluran. Iya. Tapi karena memang kondisinya itu sangat gelap sekali. Iya. Gelap, Itu yang perlu digarisbawahi. sepi, dan itu Sepi. perjalanannya kurang lebih itu 1 jam. Gitu loh. Itu Setelah- alas itu 1 jam, bener Mas? Emang 1 segitu jam. Ya 1 jam lebihan. Satu Ya, jam lebih yang ya itu tergantung. Tergantung supir lah. Supir Karena- ya, benar-benar. Di situ Kak, kita itu dilihatkan sama bagaimana imajinasi atau halusinasi kita Dalam kondisi seperti supaya itu ya. di dalam kondisi di alas hutan, baluran ya. yang sepi, yang gelap, itu gimana kita bisa tenang gitu loh maksudnya. Kan gini ya, karena kan nggak pernah ke sana, misalnya istilahnya kan aku belum pernah sampai ke Alas Baluran secara pribadi kan. Aku kan pernah ke Bali kan karena bis kan, jadi Oh di iya, sana aku naik tidur, bis. nggak lihat kondisi di sana ya teman-teman ya. Ya ini di sana tuh emang kayaknya apa, jarang orang lewat apa gimana sih? Ya Apa kalau emang dibilang sepi? jarang sih nggak, maksudnya ya ada, tapi itu cuman sekilas lewat, sekilas Kayak lewat cuman ya. 1-2 ya. 1-2 Namanya kan juga alas Mas. Alas. Enggak ada perkampungan. Iya, Dan iya, saya sempat sebelum ke sana itu memang saya sempat searching gimana sih kondisi Alas Baluran itu tadi. Ya karena itu Kak, saya lihat pas waktu saya searching di Google, Iya. itu yang muncul tuh justru Lebih parah. cerita mistis Oh. yang diberitakan, yang diinformasikan seperti yang mungkin Mas Andika ngalamin seperti itu. Iya, mungkin Jadi, emang kamu Mas, terkenal ya. jadi kan Boleh lanjut. setelah rombongan saya melihat itu tadi ya, saya sambil melakukan Oh, boleh, boleh. biar santai. Boleh, Oke, boleh. tenang. Biar Ketenangan itu inspirasinya sangat dibutuhkan. Bro. Minum juga perlu. Apalagi di Alas Baluran. Nah, kalau kayak gitu tiba-tiba Anda Ketenangan itu dibutuhkan. Jadi gini Mas, ya, setelah satu rombongan saya melihat itu tadi ya, ya. nah ini mungkin kesalahan dari satu rombongan saya Iya. atau ya ada masalah lain lah. maksudnya. Mungkin bisa. Lah waktu itu kan satu rombongan itu kan benar-benar melihat seperti ada yang nyebrang Lewat, gitu ya. Itu benar-benar nggak ada yang nggak lihat, mesti lihat semua. Dia semua Di- Mas. di Dia mobil juga itu. lihat semua, tapi ada salah satu teman satu rombongan saya itu dia pembawaannya itu seperti nganu Mas, intinya itu dia semakin sok lah atau kaget ya. iya. Sok. Mungkin bukan sok, Bukan. sok-sokan gitu. Oh, sok-sok. Tahu menang seperti itu kan. Ya intinya seperti itulah. Ah. Jadi ini nggak kan setelah melihat itu tadi kan kita kan sempat cerita Mas. Cerita-cerita satu rombongan. Lah salah satu teman saya itu seperti nantangin Mas. Nantangin, gitu, iya. Bro. Kita akan bahas ini. Oke, boleh dilanjut dulu. Iya, Karena ini boleh. sebenarnya seru. Lah Seru. setelah ngobrol nggak terlalu lama Mas ya. Hmm. Ya dalam dia konteksnya sudah lari kemana-mana, maksudnya dalam nantangnya itu kemana-mana Mas. Semakin Maksudnya sok-sokan tuh gitu loh. Nantangnya itu ngawur lah ya. Iya, jadi gini. Istilahnya dia meremehkan. Remehkan. Ya, jadi ini setelah kita ngobrol nggak terlalu lama ya. Dan ini yang pertama, Mas. Ini yang pertama ya. Iya, cerita yang pertama. Mobil satu rombongan saya itu mogok, Mas. Anjir. Mogok di tengah alas baluran itu tadi. Anjir. Mogok. Itu Wow. itu Wow. bukan, itu kan bukan ngeban Mas, tapi mogok. Kalau ngeban kan kita bisa Ganti. benerin sendiri. Bisa ganti Iya. dong. Iya dong. Itu Di kondisi sana nggak ada bengkel, Bro. Nggak ada, Bos. Nggak ada bengkel. Nggak ada. Nah, terus gimana, Bro? Sebenarnya berhenti. berhenti. Dan kan waktu itu mobilnya itu mogoknya itu di posisi di tengah Mas ya. Lalu kita satu rombongan kan turun untuk minggirin mobil tadi. Iya. Hah? Nah di sana kan mogok. Lah di situ Mas. Kelihatan lagi. Enggak, awalnya gini. Ya. Awalnya Sebentar, gini. Pak. Anda jangan bikin tegang. Saya terlalu Sebentar, Pak ya. interesting, Bro. Awalnya gini. Sebentar, Pak ya. Iya. Kan selama setengah jam lebih Mas ya. Hmm? Itu enggak ada Mas. Maksudnya pengendara lain yang lewat. Oh, intinya Mas rombongannya Mas tuh menunggu ada yang lewat Iya, minta itu bantuan ya minta gitu. bantuan. Iya. Iya. Lah, waktu itu Mas, Hmm? ada salah satu orang lewat
tapi dia itu naik motor mas. Naik motor. Lah ini yang anehnya mas, naik motor yang digonceng itu, yang dilihat satu rombongan itu seperti bukan manusia mas. Maksudnya? Kok aku merinding ya? Kok aku merinding anjir? Wow. Maksudnya Gini mas ya, maaf ya, saya langsung ke namanya. Kalau di Indonesia itu yang dibonceng itu seperti pocong mas. Itu yang dilihat satu rombongan saya. really? Iya. Dan orang yang pakai motor itu tadi, lah ya orang yang pakai motor tadi kan sempet, kan kita kan niatnya cari bantuan mas ya. Kita manggil mas, tapi anehnya orang itu nggak dengar mas, sama sekali nggak dengar. Jadi dia terus jalan aja mas. Yang apa? Yang megang motor itu laki. Iya laki. Ada face-nya. Dia kan Maksudnya wajahnya tuh kelihatan nggak? nggak kelihatan mas, soalnya kan dia pakai helm juga itu. Oh ya. Tapi gini Mas Farid, masuk akal juga. Saya sebelum berangkat ke Bali, waktu saya kan naik motor. Iya. Ya. Saya sebelum berangkat ke Bali itu orang tiga yang berangkat. Tapi temanku satu itu bilang jangan ganjil dong, lebih baik genap. Emang ada pengaruhnya? Ini mungkin mitos atau apa ya? Kalau genap pas waktu di tempat-tempat tertentu kejadiannya seperti ini. Emang Mas Andika genap? Orang 5 masih. Tapi kalau waktu itu kan saya sama rombongan kan nggak tahu tentang, maksudnya itu cerita yang seperti iya, soalnya saya kurang tahu itu mitos atau fakta apa atau bukan. Saya nggak tahu. Iya, tapi ya gitu. Kalau kita orang 3 lebih baik kita orang 2 yang berangkat gitu loh. Artinya satu yang ngendarain, satu yang dibonceng. Jangan satu yang ngendarain, satunya kosongan gitu loh maksudnya. Ya itu. Tapi saya kurang tahu itu mitos atau fakta ya. Tapi ini menurut saya masuk akal sih teman-teman. Karena memang banyak. Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian ya seperti mitos-mitos yang disampaikan dari informasi-informasi dari teman saya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi gini mas, kan setelah lihat itu tadi ya, lah teman saya itu mas yang sok-sokan tadi itu langsung dia ketakutan mas. Ketakutan dia di antara rombongan, dia yang paling. Aku masih tertarik sama yang pocong dibonceng loh bro. Kok bisa gitu loh? Itu mungkin kalau ini mas, kalau ini cerita dari saudara saya, kebetulan saudara saya kan ada yang jadi sopir truk mas ya. Sopir truk itu. Dia kan hampir 1 minggu itu 2 kali mas. Dia dari Pasuruan ke 1 minggu 2 kali itu ke sana. Iya kan dia itu dalam pekerjaan. Ya. Dia itu kan ya, saya kan sempat cerita ke dia ya masalah ini, dan dia itu tanggapannya itu memang di Alas Baluran sendiri itu saudara saya yang selaku supir itu tadi ya sama mas, maksudnya sama itu ya sering dilihatin lah, sama sering maksudnya nampak gitu. Cuma dan ini mas, saya respeknya sama saudara saya, dia kan selalu maksudnya ngirim barang ke Bali itu ya, dia selalu sendiri mas. Tapi dia yang saya respect ini ya, dia itu nggak ada sama sekali takutnya mas. Tapi dia percaya. Tapi dia pernah lihat. Sering. Ya kan dia sendiri bro, kan ganjil bro. Katanya kan ya mitosnya bisa jadi teman-teman, karena ya meskipun itu mitos itu juga mungkin harus diwaspadai. Ya ada bukan waspada sih, intinya kita itu percaya nggak percaya itu mungkin dari teman-teman. Tapi saya sih selaku itu kalau ganjil itu juga gimana gitu loh maksudnya. Tapi kan karena memang ada statement seperti ini kan karena emang kebanyakan yang ganjil tuh lebih kayak gitu. Iya, intinya jangan dilihat dari nilai itunya. Iya, Oke, benar. kita perjalanan ya. Dari Surabaya Bali jauh dong. Saya Surabaya Bali itu 12 jam. 12 jam. Oke, tiga orang ya katakan ya. 3 atau 5 orang. Oke, yang dua ini ngobrol. Satunya ngobrol sama siapa? Garing dong di jalanan. Iya, benar. Nah, itu kita dilihat dari itunya dulu aja, jangan jauh-jauh. Kan kalau misalkan kita bergandengan, berboncengan atau kayak gimana kan ngobrol. Dalam keadaan ngobrol kita kan pikiran kita kan keisi dan santai. Lebih rileks. Berbeda dengan yang keadaannya itu sendirian, dia pasti kan mungkin karena lesu. Biasanya kan orang lebih diam kan kayak energinya tuh kayak beda. Iya betul sekali. Oh tapi bisa
yang sendiri tuh bisa ngobrol sama apa Mas Farid. Sama siapa, Bro? Yang waktu dia lagi tadi. Bisa dong ngobrol. Sama Mbak. Mbak yang lewat. Mbak pakai gudung dong gitu dong. Bisa dong ngobrol. Mbak, parah sih. Aku kalau kayak gitu ngeliat nampak kayak gitu nggak tahu juga. Sumpah lah. Terus gimana, Mas? Yang Iya. Kan setelah lihat yang itu yang pocongnya. pocongnya. Pocong seperti digonceng itu Mas ya. Iya. Lah yang teman saya yang sok-sokan itu tadi langsung dia pun paling ketakutan Iya. dia Mas ya. Karena dia mungkin menyesal Iya, ya. iya. Menyesal karena dia sudah kayak gitu. Menyesal. Nah, setelah itu kita satu rombongan saling menenangkan Mas ya. Iya. Menenangkan Itu butuh sambil sangat butuh. sambil nunggu mesin mobil itu dingin Ya. dan akhirnya waktu mesin mobil udah dingin tuh alhamdulillah mobil itu bisa jalan lagi Mas. Bisa jalan lagi. Singkat cerita ya, kita langsung melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke pelabuhan Mas, ke pelabuhan Ya, Buan Ketapang. ke pelabuhan Ketapang ya. Akhirnya langsung lanjut nyebrang ke Bali. 3 hari saya wisata Mas. 3 hari senang-senang ya. Senang-senang. Lah ini kejadian lagi Mas saat pulang. Ini masih cerita yang pertama ya. Iya, iya. Ini di tahun Masih yang pertama. Di tahun yang pertama ya, Iya, teman-teman. tahun yang pertama. Mas, bahwa iya. Ini waktu pulang Mas. Ini kejadian lagi Mas. Anehnya Hah? mobil yang saya naikin ini mogok lagi Mas. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Wow. Sudah tidur. Mungkin Anda diceng, Mas. Ya kalau Diincer, di-lock. ya, yang di pikiran saya memang Itu seperti Mas itu. Farid. Iya, iya. Yang di pikiran saya seperti itu. Mungkin karena salah satu rombongan dari saya itu tadi berbuat seperti itu ya Mas, yang maksudnya nggak pantas lah. Nggak pantas ya. Itu perlu teman-teman. Kita harus menjaga adab lah ya. Di mana-mana itu ada penting, Bro. Kalau Benar. percuma kita punya keberanian, punya kepintaran kalau nggak ada adabnya ya sama aja. Ya kayak tadi. Terus gimana, Mas? Quotes Mas Farid. Wah, 2020. Tapi yang waktu pulang ini kan mogoknya kan di tempat yang sama Mas ya. Iya. Ya kita sama. Nunggu waktu 30 menit mesin dingin. Itu nunggunya di luar apa di dalam? Kita di luar Mas. Sangat ngecek-ngecek Gak mesin mungkin lah. dong di dalam dong. Iya. Di dalam yang di luar siapa yang benerin dong? Ya kan apa ya? Siapa pocong? Anda jangan begitu, Pak. Ya, itu itu kan dimuat dong. Untung kalau pocongnya digonceng, kalau tiba-tiba dia loncat gimana, Bro? Jangan, Pak. Nah, terus yang pulang ini kelihatan pocong itu digonceng lagi apa enggak? Mungkin dia kalau yang nge-grab mungkin. yang pulang ini Mas. Pocongnya nge-grab. Anda jangan seolah-olah seperti itu, Pak. Iya. Ya, Pak. Iya. Tolong, Pak. iya, Ini Pak yang buat Jadi cerita, gini Pak. kan waktu mobil mogok kita nunggu ya sampai mobil hidup lagi. Alhamdulillah hidup lagi. Lanjut Tapi selama proses pendinginan mobilnya itu nggak ada kayak yang nggak kemarin. ada. Kalau pulangnya nih nggak ada. Cuman mobilnya Tapi sama ya. mogoknya di tempat yang sama. Tapi waktu perjalanan mungkin barusan jalan lah, Mas. Ya. Itu kita melihat penampakan lagi Mas. Wah, apalagi, Mas? Lah ini Banyak yang sekali, anehnya Ya. ini penampakan yang pertama dilihat Mas. Oh, Seperti yang orang- waktu orang kita berangkat, nyebrang. yang Kuntilanak waktu Mas itu. Andika berangkat. Iya itu seperti tadi. orang nyebrang itu tadi. Oh. Kuntilanak ya yang perempuan Iya, lewat ini. intinya itu nyebrang. Kayaknya dia suka sering lewat ya, Mas. Kalau cerita dari ya kan kalau cerita dari saudara saya yang supir truk itu tadi Iya. Mas, memang kalau kita lewat sana malam ya kemungkinan bisa seperti itu Mas. Kalau kita ada Kemungkinan niat besar. jelek lah ya. Makanya kan kenapa di situ kan sering terjadi kecelakaan itu tuh Mas. Oh, sering. Padahal kan nggak ada apa-apa. Sering kalau di sana. Tiba-tiba berarti mungkin kebanyakan kecelakaannya itu Nah, ini nanti kecelakaan kejadian pribadi Mas. ya? Yang kecelakaan ini nanti kejadian di cerita iya. yang kedua. Nanti saya Oh, di nanti tahun saya yang kedua cerita. ya. Iya. Ya, kita tunggu Oh, teman-teman. gini. Mungkin mbak-mbaknya yang tadi lewat itu jomblo. Oh, dia Butuh perhatian. perhatian. Ah, Perhatian, Bro. Bukan hanya manusia. biar gak tegang. Biar tegang. Anda jangan buat tegang, Pak. Iya, iya. Itu, Pak. Ya, Mungkin kita- ada jomblo, Pak. Ya, butuh Iya, perhatian kita lewat ambil, gitu kan. ambil sisi Ambil lain, sisi teman-teman. lainnya, Iya. biar gak tegang. Minta Apalagi tolong, kan Pak. itu kan yang lewat cewek, Bro. Cewek kan butuh perhatian. Siapa yang suka? Saya kasih nomornya. Ayo ikut ke Iya. Baluran. Iya, ayo ikut. Gak usah kasih nomor, langsung aja ikut. Ketemuan langsung, Bro. Siapa tahu cocok. Ya, dari gini Mas, saya lanjut ya. Iya, Kita. Nah, kita kan
lihat lagi sosok itu. Ah. Sosok itu lihat lagi. Ya cuman sekelibat gitu juga. Ya cuma selewat. Ya. Selewat aja. Tapi itu wujud banget Mas ya. Maksudnya Wujud banget, Mas. Gila. Jadi Aku belum pernah sih lihat yang kayak gitu. kita satu rombongan lihat ya. Hmm. Tapi kalau yang pulangnya ini nggak seberapa, Mas. Maksudnya panik kita nggak seberapa Iya, seperti maksudnya yang sudah berangkatnya. agak-agak terbiasa lah ya melihat kayak gitu kan sudah beberapa kejadian bro 2 kali ya. Iya. 2 kali 3 kali sama pulang masa ya. Bisa masih jadi capek ya, mungkin nggak ngarah ke situ banget Iya, lah. ya, maksudnya sudah nggak fokus kayak pertama lah ya. Nah setelah itu kan kita tetap, oh iya Mas, ini maksudnya saya lupa ya mau cerita tadi. Iya. Kalau Boleh, yang pulangnya malam ini, maksudnya waktu pulang ini saya pas waktu malam hari juga ya. Iya. Jadi mungkin kalau pulangnya itu jam 1-an lah. Intinya saya nyebrang itu Nyampe alasnya jam berapa? ya jam 1-an itu. Jam 1 malam. Jam 1-an Ya. malam, iya. Jadi setelah melihat sosok itu tadi ya, kita kan nggak seberapa panik Mas ya. Iya. Seperti yang pertama awal jalan, kita ya lanjut tapi sambil cerita-cerita Mas. Satu rombongan sambil cerita-cerita itu tadi. Iya. Terus kan saya nggak langsung patas ke Surabaya Mas ya. Iya, oh masih Bukan camp, masih ngopi-ngopi ngopi lagi ya, saya lagi, di ya. tempat yang sama ya, di Python sana. Python ya, di PLTU. Ya cerita itu tadi. Ya nggak lama sih, akhirnya kita pulang. Jaraknya dari PLTU Python ke Halasnya itu jauh nggak sih? Maksudnya deket apa? Nggak seberapa. Berapa jam? Kalau estimasi Intinya itu kalau ke Pythonnya kita keluar dari alas baluran itu tadi ya, kita jalan dikit udah sampai Python. Oh, berarti oh dekat lah ya. cepet kenapa? Lewat tol Pak. Oh ya. Lewat tol yang waktu berangkat. Itu berangkatnya. Berangkatnya cepat. Tapi sama kan pulangnya juga lewat tol toh? Pulangnya ngetol. Mungkin itu kecepatannya dihitung dari situ. Iya. Jadi gini, kan sudah ngopi-ngopi, akhirnya kita pulang ya. Alhamdulillah, cerita yang pertama saya sampai Surabaya Mas ya. Iya ya. Oh berarti selamat lah ya, maksudnya nggak ada yang sampai yang terlalu kayak gimana gitu ya.